Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Janati Kristani dengan NIM 2305-10019. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana psikologi pelayanan diterapkan dalam industri pariwisata. Salah satu aspek penting dari industri pariwisata adalah agen perjalanan. Dalam konteks ini, psikologi pelayanan diterapkan untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi pelanggan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Baik, yang pertama ada pemahaman kebutuhan pelanggan. Agen perjalanan harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis kebutuhan serta harapan pelanggan. Untuk mencapai ini, mereka sering menggunakan pendekatan yang bersifat konsultatif, di mana agen mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengetahui tujuan perjalanan, anggaran, dan preferensi pribadi pelanggan. Yang kedua, ada personalisasi layanan. Setelah memahami kebutuhan pelanggan, agen perjalanan dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk menciptakan pengalaman yang unik. Contohnya, jika seseorang pelanggan memiliki ketertarikan pada wisata kuliner, agen dapat merekomendasikan paket perjalanan yang mencakup tur kuliner atau kelas memasak di lokasi tujuan. Yang ketiga ada pengelolaan emosi dan pengalaman. Selama proses perencanaan dan perjalanan, agen perjalanan perlu mengelola emosi dengan baik ketika menghadapi masalah seperti perubahan jadwal penerbangan atau akomodasi yang tidak sesuai. Agen yang terlatih akan menangani situasi tersebut dengan tenang dan empati. Mereka akan memberikan alternatif solusi yang efektif sehingga pelanggan merasa didukung dan dihargai. Yang keempat ada komunikasi efektif. Agen perjalanan yang sukses harus mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka harus menyampaikan informasi dengan jelas dan memastikan bahwa pelanggan memahami semua detail perjalanan, mulai dari itinerary hingga kebijakan pembatalan. Misalnya, saat memberikan informasi tentang tiket penerbangan, agen akan menjelaskan berbagai pilihan dari biaya tambahan yang mungkin timbul sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kelima adalah umpan balik dan perbaikan. Setelah perjalanan selesai, agen perjalanan sebaiknya meminta umpan balik dari pelanggan. Dengan cara ini, mereka dapat mengevaluasi pengalaman yang telah diberikan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Umpan balik tersebut bisa diperoleh melalui survei atau komunikasi langsung, dan informasi ini sangat berharga untuk meningkatkan layanan di masa yang mendatang. Contoh yang terjadi di dunia kerja atau agen perjalanan. Setelah pandemi COVID-19, Peggy, salah satu agen perjalanan terkemuka di Indonesia, merespon perubahan kebutuhan wisatawan dengan meluncurkan serangkaian paket wisata baru yang mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan. Melalui riset pasar yang mendalam, mereka menemukan bahwa banyak wisatawan kini lebih memilih destinasi dengan akses yang mudah dan aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, yang mendorong pengembangan beberapa paket menarik seperti paket alam yang membawa wisatawan ke Taman Nasional Bromo, target Tengger Semeru untuk menikmati keindahan alam dan trekking. Untuk memastikan paket-paket tersebut sampai ke tangan konsumen dengan efektif, Peggy meluncurkan kampanye pemasaran yang dinamis di media sosial dan tagar. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, Peggy menawarkan diskon menarik untuk pemesanan tertentu, memberikan intensif lebih bagi wisatawan untuk merencanakan liburan mereka. Selain itu, mereka memperkuat pelayanan pelanggan dengan menyediakan dukungan, memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah menghubungi tim mereka melalui berbagai saluran termasuk telepon, email, dan chat langsung. Dalam menghadapi tantangan kesehatan yang masih ada, Peggy juga menawarkan manajemen risiko yang responsif dengan cepat menghubungi pelanggan yang terpengaruh oleh kebijakan baru. COVID-19 menawarkan opsi penjadwalan ulang atau pengembalian dana. Dengan pendekatan holistik ini, Peggy juga berhasil meningkatkan pemesanan paket wisata hingga 70% dalam beberapa bulan setelah peluncuran, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berhasil beradaptasi dengan situasi baru, tetapi juga memperkuat reputasi mereka sebagai agen perjalanan yang dapat diandalkan dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan di era pasca pandemi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.